Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Antara Miskin dan Kaya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 38 sampai dengan ke-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menyikapi yang namanya kekayaan, yang namanya kemiskinan secara benar dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kekayaan dan kemiskinan dalam kait-mengaitnya dengan doa. Kalau kita kemudian diminta berdoa, kita memilih yang mana? Kita memilih kaya atau memilih miskin? Maka kita akan sepakat seluruh manusia bahwa tatkala berdoa, ya Tuhan berikanlah aku kekayaan, semuanya menginginkan. Bahkan kalau kita tanya kepada orang yang sangat kaya sekalipun, apakah kekayaan yang sudah engkau miliki? Tatkala aku mendoakan engkau akan terus bertambah kaya. Apakah engkau akan berhenti? Sudah cukup kekayaanku? Rasanya tidak demikian. Orang akan terus meminta, sekalipun sudah sangat kaya raya, apalagi kalau kemudian miskin. Miskin adalah sebuah doa yang ditolak. Ya Tuhan, jauhkanlah daripadaku kemiskinan. Jauhkanlah daripadaku kemiskinan. Tetapi rupanya penulis Amsal Raja Salomo tidak berbicara tentang meminta kekayaan dan menolak kemiskinan. Maka yang didoakan oleh Amsal Salomo adalah, ya Tuhan, ada yang jauh lebih penting daripada kekayaan ataupun kemiskinan, yaitu jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Maka kemudian berbicara tentang kejujuran, integritas menjadi sesuatu yang jauh lebih penting daripada yang namanya kekayaan. Sahabat seperjalanan, kalau kita boleh kemudian setuju dan sepakat dengan melihat sebuah fakta kehidupan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu identik dengan kecurangan dan kebohongan. Di dalam teori jual beli orang berbisnis, yang menjual akan berjuang bagaimana dapat keuntungan yang lebih banyak dengan cara bagaimana mengurangi timbangan. Sementara pembeli akan berjuang bagaimana menambah timbangan. Sehingga kalau kita lihat transaksi yang sangat tradisional di pasar-pasar, antara jual beli dengan timbangan, maka pembeli akan minta ditambah. Tapi penjual akan bagaimana mengatur timbangan sedemikian rupa supaya yang 1 kilo itu tinggal 9 on. Maka kemudian dia akan dapat keuntungan. Itulah manusia. Jadi kemiskinan membuat orang pun bisa kemudian berbohong dan berdusta. Kemudian orang berjuang untuk menjadi kaya sekalipun dia sudah kaya, dia akan melakukan juga perkara yang sama, yaitu berjuang untuk berbohong dan berdusta. Kalau kita bicara dengan orang-orang yang bisnis, maka persoalan yang paling besar adalah masalah perpajakan. Kalau kita tanya kepada konsumen, mengapa kepada orang-orang pebisnis, mengapa engkau tidak membayar pajak yang sesungguhnya? Karena kalau bayar pajak yang sesungguhnya, maka pengelola pajak pun perlu jujur. Yang membayar pajak perlu jujur, maka pengelola pajak pun jangan memeras. Maka pajak berbicara tentang setua kehidupan manusia. Kita tahu dengan jelas dalam Alkitab, ada pemungut-pemungut pajak seperti Matius yang memungut melebihi daripada apa yang seharusnya. Jadi nafsu untuk menjadi kaya, nafsu untuk mengumpulkan materi, uang menjadi mamon, uang menjadi dewa, uang menjadi Tuhan, materi menjadi sumber yang disembah. Itu melekat di dalam diri dan keberdosaan manusia. Dan kita percaya bahwa Salomo sudah punya segala sesuatu. Dia sudah kaya raya, dia sudah diberkati dengan keluarga yang diberkati, diberkati dengan kedudukan, diberkati dengan berlimpah ruah kekayaan. Namun kemudian di masa-masa tuanya, Salomo berdoa apa? Tuhan, jangan berikan aku kekayaan. Kalau dengan kekayaan kemudian aku menyangkal Engkau. Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan. Kalau dengan kemiskinan membuat aku mencemarkan nama-Mu dan mencuri. Tetapi berikanlah kepada hatiku agar hati dan hidupku dijauhkan daripada kecurangan dan kebohongan. Menjadi pribadi yang jujur di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang penting. Kalau kita berbicara, kalau saya jujur di depan manusia tidak ada gunanya. Saya jujur nanti dia mengkhianati. Betul, kejujuran, ketulusan
hidup dalam kebenaran, itu semata-mata bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Mengapa kemudian terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin? Sesungguhnya sederhana sekali, karena keserakahan. Orang-orang yang bekerja dengan penghasilan UMR, dia akan berjuang juga korupsi. Apa korupsinya? Korupsi waktu. Kalau bisa datang agak siang, masuk kerja dan pulang lebih cepat. Demikian juga, para majikan juga akan berjuang. Bagaimana punya pegawai dengan biaya rendah? Kalau bisa di bawah UMR, kemudian dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak buat dirinya. Pada prinsipnya manusia itu sesungguhnya dijajah. Manusia itu sesungguhnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsu. Sehingga dia akan menolak kemiskinan, dan tatkala dia menjadi kaya, dia bukan membantu orang miskin, tetapi justru menekan orang miskin menjadi miskin. Menekan yang bawah menjadi semakin terpuruk, sementara yang atas semakin tinggi. Tidak ada lagi yang namanya kepedulian. Sementara Tuhan mengajarkan kita, sewaktu kita belajar firman Allah, dari Kejadian sampai Wahyu, apa yang firman Tuhan katakan? Yaitu mengajarkan namanya hidup secara seimbang dan hidup berbagi. Tentunya kemiskinan seringkali disebabkan juga selain karena masalah sosial, tetapi juga karena kemalasan. Kekayaan juga bisa disebabkan karena orangnya rajin, tapi juga karena orangnya serakah, licik dan jahat. Itu pun bisa menjadi kaya. Sehingga potensi perbuatan dosa itu bisa terjadi karena finansial. Orang miskin bisa berbuat dosa, orang kaya pun bisa berbuat dosa. Sehingga finansial, kekayaan itu bisa menyebabkan seseorang itu hidup di dalam keberdosaan. Oleh sebab itu, penulis Amsal berkata, Tuhan, biarlah jangan berikan aku kemiskinan, jangan kemudian berikan aku juga kekayaan. Tetapi Tuhan, tolonglah aku, supaya aku dijauhkan daripada kecurangan dan kebohongan. Bagian daripada firman Tuhan ini mengajarkan apa yang lebih penting dari materi, apa yang lebih penting daripada keberhasilan kita mengumpulkan banyak aspek dalam hidup ini, yaitu kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang tidak berbohong, kehidupan yang tidak curang, kehidupan yang tidak menipu, kehidupan yang tidak merugikan orang lain. Kalau semua orang memiliki hati yang seperti demikian, maka yang terjadi bukan lagi pencurian, tapi orang itu menjadi orang senang berbagi, bukan menjadi orang yang senang merampas. Menjadi orang yang senang memberkati, bukan kemudian menjadi orang yang mengambil berkat dari orang lain. Yang itu bukan hak kita, kita ambil dengan paksa, dengan berbagai macam tipu daya. Penipuan-penipuan lewat media online, penipuan-penipuan yang terjadi, yang kita alami saat sekarang, yang sedemikian banyak yang tertipu. Yang menipu, yang tertipu sesungguhnya dua-duanya juga kadang-kadang berdosa. Menipu jelas itu adalah dosa, tapi yang tertipu pun juga karena dosa. Diiming-imingi sesuatu, kalau engkau ini akan dapatkan, karena itu nafsu. Tidak pernah berpikir mengapa tiba-tiba orang memberikan sesuatu dengan sangat mudah. Karena nafsu kita menjadi mudah tertipu. Karena nafsu kita bisa juga menipu orang lain. Mari sahabat seperjalanan, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan dari aku kecurangan dan kebohongan. Tentunya saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan engkau menjadi kaya raya. Tetapi yang lebih daripada itu, jangan karena kekayaan atau karena kemiskinan membuat engkau berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.